Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kita masuk dalam minggu kelima di bulan Mei dan kita masih tetap beribadah di rumah. Saya berharap keadaan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus tetap sehat, tetap semangat. Dan saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan dan sembah ku berikan, hanya bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujianku naikkan dan sembahku berikan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu,
ada sampai saat ini semua oleh kasih karunia-Mu, dan hanya karena oleh kuasa darah-Mu yang melayakkan kami untuk kami boleh datang saat pagi hari ini untuk beribadah kepadamu, untuk menyembah kepadamu Tuhan. Di dalam kondisi dan situasi yang seperti ini Tuhan, kiranya tidak menghalangi kami untuk kami senantiasa datang memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong kami, menyiapkan kami, hati kami sungguh-sungguh Tuhan, untuk kami boleh bersatu hati, memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam nama-Mu saja Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang mungkin secara tidak sengaja kami perbuat Tuhan. Dan biarlah pengurapan-Mu saja Tuhan yang akan menolong kami saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Mazmur 34 ayat yang ke-8 dan ke-9. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini, mari bersama-sama kita mau sebarkan semangat yang positif dengan senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya selalu baru setiap hari, selalu kita nikmati, selalu kita kecap dan selalu kita lihat. Kita akan angkat pujian bersama-sama, kecaplah dan lihatlah. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan, kiranya pujian ini kembali menguatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Dan saat pagi hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Saudara Heru Hatmoko STH. Kita mau berdiam diri sejenak sebelum kita bersama-sama ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa kita merindukan Tuhan. Kita akan angkat pujian bersama-sama seperti rusa merindukan air.
Lagu Genesis seperti rusa merindukan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Aku berharap hanya kepadamu. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari kita berdoa, kita akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Kita menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada hari yang indah ini kami terus mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan, berkat Tuhan, bahkan karya keselamatan yang Engkau kerjakan untuk kami. Sungguh sangat luar biasa kasih-Mu dalam kehidupan ini, walaupun di tengah-tengah kehidupan bangsa negara yang sedang mengalami kondisi yang tidak baik, tetapi kami percaya bahwa di dalam tangan Tuhan semua dapat Engkau atasi Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami terus dikuatkan, dihiburkan oleh kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan menuntun kami. Urapi hamba-Mu dalam setiap tutur kata kami, sehingga boleh menjadi berkat, boleh menjadi saluran berkat untuk jemaat Tuhan di GBI Cilanda. Kami sambut firman-Mu dengan rasa ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di minggu yang kelima bulan Mei ini, tidak terasa bulan Mei sudah akan kita lewati dengan kondisi yang mungkin sudah mulai jenuh. Hampir 2,5 bulan lebih kita akan berada di rumah dan melakukan segala sesuatunya dari rumah. Ada yang sudah rindu untuk pergi ke gereja, ada yang sudah rindu untuk bertamasya dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa mungkin ada di antara kita yang sudah mulai jenuh, bosan dan lain sebagainya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika sikap hati kita itu benar di hadapan Tuhan, pasti kita bisa melewati dengan rasa ucapan syukur. Jangan pernah kita berprasangka kepada Tuhan, apalagi prasangka buruk. Kita harus terus mengimani bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan
mempunyai otoritas penuh atas kehidupan kita, terlebih kepada jemaat Tuhan yang ada di Gereja Baptis Indonesia Cilanda. Sikap hati sangat menentukan, respon hati sangat menentukan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan membahas tema yang terakhir dari gereja kita mengenai bersaksi atau marturia. Saya diberikan judul menabur benih yang hidup. Ada sebuah pengalaman yang sangat menarik dalam kehidupan saya secara pribadi. Ketika saya merenungkan tema ini, biasanya kalau pengkhotbah, hamba Tuhan menyiapkan, berdoa, akan mempunyai pengalaman tersendiri. Dan saya membaca tema khotbah ini ada hal yang unik dan menarik sekali. Ketika saya membaca, Tuhan, saya berdoa, Roh Kudus tolong tuntun saya supaya saya boleh menjabarkan, boleh membahas tentang ayat-ayat firman Tuhan, sabdamu yang boleh menguatkan kepada jemaat Tuhan. Saya membaca menabur benih yang hidup. Ketika saya akan membahas satu kata per kata, menabur atau akan membahas tentang benih yang hidup. Tetapi ketika saya bergumul bersama dengan Tuhan, ada ayat-ayat yang sangat menggelitik dan unik sekali. Di dalam 2 Korintus itu Tuhan bilang, kita akan buka bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Ketika saya akan membahas tentang benih, Tuhan berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Saya bilang, ya, kalau saya mau membahas tentang benih, Tuhan sudah menyediakan. Menabur, kalau dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6, Paulus bersama dengan Apolos, Paulus berkata bahwa aku yang menanam, Paulus yang menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ada sebuah kebimbangan, saya mau membahas tentang benih atau menabur atau hidup. Semuanya sudah Tuhan jawab. Saya terus berdoa, Tuhan, apa yang harus saya bahas pada kebenaran firman Tuhan hari ini supaya boleh relevan dan juga boleh menjadi berkat. Ada sebuah pengalaman waktu itu Pak Andreas memberikan ilmunya kepada saya tentang tumbuh-tumbuhan dan pertanahan, bahwa kayu atau sesuatu apapun yang dibakar menjadi abu itu akan menjadi sebuah jenis media untuk sebuah tanaman. Jadi saya teringat Roh Kudus mengingatkan kepada saya bahwa ada benih, ada taburan, ada hidup, ada tanaman. Kalau nggak ada tanahnya atau medianya, itu akan menjadi sebuah hal yang susah. Makanya saya akan membahas sedikit tentang media-media yang akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita akan membuka di dalam Markus pasal yang ke-4. Injil Markus pasal yang ke-4 sudah menjadi cerita atau perumpamaan yang di luar kepala, istilahnya gitu ya. Ketika membahas ayat ini mengenai perumpamaan tentang penabur, ada seorang penabur yang menabur benih, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak-semak, ada yang jatuh di bebatuan, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Firman Tuhan dengan jelas bahwa di situ ada benih yang ditabur, ada penaburnya, ada medianya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan selalu berpikir bahwa ketika saya menabur pasti akan ada buah. Benar.
Tetapi kita harus memikirkan yaitu bagaimana yang namanya medianya. Kita melihat dari sisi lain daripada pembacaan firman Tuhan di dalam Markus atau kisah di dalam Markus pasal yang keempat ini. Kita bisa melihat bahwa seringkali hamba Tuhan membahas tentang benihnya. Benih itu firman Tuhan, penginjilan. Ya, kalau kita membaca di dalam Matius 13, 24, 30 juga di situ akan dijelaskan bagaimana spesifikasi atau penjelasan dari ayat-ayat itu bahwa si ilalang itu apa, benih itu apa, kita bisa melihat nanti. Itu poin yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saya membahas tentang menabur benih yang hidup, kita harus mendasari dulu bahwa tanah atau media itu selalu berhubungan dengan hati kita. Ya, tadi saya membuka dengan bagaimana respon hati kita. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang keempat ayat 1 sampai 20 itu ada beberapa jenis media yang menjadi tempat untuk benih itu. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu Saudara yang harus diperhatikan adalah bagaimana jenis hatimu. Emang manusia punya jenis hati yang berbeda-beda. Saya pernah punya pengalaman, hampir 3,5 tahun lebih saya berada di Pulau Batam. Dulu saya di kampung selalu melihat ketika bapak saya mencangkul itu ada media tanah, ya tanahnya tanah seperti biasa di Pulau Jawa. Tetapi ketika saya berada di Pulau Batam itu unik, yaitu tanahnya itu jenisnya itu kapur dan batu. Jadi sulit sekali untuk ditanam tanaman seperti padi atau palawija dan lain sebagainya. Akan sulit kita bisa melihat persawahan atau tanaman-tanaman yang ada di sawah. Jadi jenis itu sangat menentukan. Tidak mungkin padi akan ditanam di jenis tanah yang berkapur atau berbatuan. Itu akan membuat seperti kerja sia-sia. Kita mencangkul juga, cangkulnya nanti akan bisa rusak, atau kita harus memiliki tenaga yang ekstra. Jadi jenis tanah ini sangat menentukan pertumbuhan benih dan akan berbuah itu. Jenis hatimu, Bapak Ibu Saudara. Apakah hari-hari ini jenis hatimu sedang keras, jenis bebatuan, ataukah jenis yang ada semak belukarnya, atau jenis tanah yang gembur yang siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan? Adalah hal yang sangat istimewa sekali. Kenapa kok Tuhan itu di Alkitab tidak pernah menuliskan organ tubuh yang lain, ya, misalnya paru-paru atau lambung, tetapi selalu hati gitu ya. Ada apa dengan hati? Karena hati itu orang aja kalau sedang patah hati gitu ya, biasanya kan akan mempengaruhi di kehidupannya. Biasanya moodnya akan mudah tersinggung gitu ya. Kalau yang sedang jatuh hati pasti dia akan berbunga-bunga gitu ya, senang gitu ya. Apapun yang ada di sekitarnya pasti kelihatannya indah-indah gitu ya. Karena hati itu mempengaruhi. Jika hatimu mempunyai jenis yang bebatuan, engkau akan susah ditanam tanaman apapun, akan susah. Atau jenis yang bertanah tetapi ada tumbuh semak belukar yang membuat benih itu ketika tumbuh dihimpit. Jadi kita harus sadari, tanya sama Tuhan, apa sih Tuhan jenis hatiku ini? Karena banyak orang yang berpikir tentang sesuatu, melakukan segala sesuatu. Firman Tuhan dengan jelas bahwa berkata bahwa
Segala sesuatu itu berasal dari hati. Kalau hatimu jahat, outputnya juga akan jahat. Maka hari ini ketika sebelum benih itu ditanam, mari koreksi hatimu. Apa jenis hatimu? Saya yakin jemaat Tuhan yang ada di GBI Cilanda punya hati yang gembur, ya, punya tanah hati yang gembur, yang siap untuk ditanam. Ditanam kasih, ditanam kebenaran firman Tuhan, pasti akan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu jenis hatimu. Yang kedua kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan dengan judul perikop perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membenarkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum ini ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 36 itu ada penjelasannya tentang lalang dan gandum. Saya akan membaca lanjut di dalam Matius 13 ayat yang ke-36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, Yesus menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik itu ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi yang kedua, ketika kita membaca di dalam Matius 13 ayat yang ke-24 ini juga ada orang yang menabur benih. Anak manusia yang menabur benih. Tetapi ada tumbuh dua tanaman. Ya. Jadi ada dua tanaman yang tumbuh. Kalau Pak Andreas mungkin minggu-minggu lalu pernah membahas tentang Didi Kempot ya. Ini juga ada lagunya ini ya. Tak tandur pari tapi yang tumbuh itu adalah suketeki ya. Mungkin Mas Didi Kempot ini juga banyak membaca ini ya. Jadi ada gandum dan ilalang gitu ya.
Ada sebuah benih yang ditanam, tapi kita sudah punya hati yang benar, hati yang baik di hadapan Tuhan, tetapi terkadang ada ilalang-ilalang yang muncul. Seringkali hati kita teduh di hadapan Tuhan, tetapi tidak jarang juga hati kita juga ada namanya sayat-sayatan, ada tumbuh-tumbuh kebencian, ada tumbuh-tumbuh sakit hati. Jadi ketika kita sudah tahu jenis hati kita, oh hatiku itu adalah hati untuk Tuhan yang siap ditabur. Tetapi ketika ditabur itu, dalam pertumbuhan iman kita, itu akan ada yang namanya ilalang. Tidak dipungkiri bahwa ada kata-kata dari orang-orang terdekat kita yang mungkin membuat ilalang itu tumbuh. Mungkin ketika kita mendengar firman Tuhan, benih itu adalah benih firman Tuhan masuk dalam hati kita. Haleluya, puji Tuhan, aku mendapat kekuatan dari firman Tuhan. Tapi ketika kita keluar dari gereja atau kita sudah berhenti melihat tayangan ibadah di YouTube, mungkin istrimu berkata-kata yang tidak sesuai dengan hatimu, itu membuat ada dua tumbuhan yang tumbuh di dalam hatimu. Mungkin anak-anakmu dengan perkataan, dengan tindakan melukai hatimu, itu adalah ilalang-ilalang yang tumbuh. Mungkin engkau menyimpan sakit hatimu kepada seseorang. Ada dua tumbuhan yang akan tumbuh di dalam hatimu. Dan jika makin lama, kalau yang banyak tumbuh di hatimu itu adalah ilalang, saya yakin bahwa benih gandum itu akan kalah, akan menjadi kurus. Tetapi ketika engkau sering mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan, maka gandum-gandum itu akan bertumbuh kuat, dan sakit hati atau ilalang-ilalang itu akan tersingkir dari hatimu. Menjadi pilihan bagi kita semua. Mana yang akan engkau tumbuhkan, yang engkau akan sirami? Apakah benih kebenaran firman Tuhan, gandum itu, atau ilalang itu? Ilalang itu bisa perkataan istri anakmu atau orang-orang di sekitarmu yang melukai. Kata-kata atau perbuatan yang membuat hati kita ada tumbuh akar-akar kepahitan. Nah, itulah ilalang-ilalang kita. Hari ini mari kita akan bereskan. Kalau mungkin ada di antara kita suami dengan istri, mungkin ketika duduk berdua, mungkin dengan anak-anakmu sedang melihat tayangan ini, sejuk rasanya. Gandum dan benih itu tumbuh. Tetapi ketika sudah tidak beribadah, melakukan aktivitas, pasti akan ada gesekan. Nah itu, ilalang-ilalang itu akan merajai hatimu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mana yang harus kita tumbuhkan? Apakah gandum itu atau ilalang itu? Ada sebuah kesaksian bahwa ada seorang yang menderita kanker stadium 3 atau 4, saya lupa, tetapi ini sebuah kesaksian. Orang ini sudah putus asa sekali. Sudah putus asa, ya biasanya kalau orang sudah putus asa, apapun dia akan lakukan. Untung dia pergi ke hamba Tuhan yang Tuhan tunjuk yang tepat. Dan dalam konseling itu dia ditanya, kenapa? Apa yang menjadi masalahmu? Dia mulai cerita orang yang kena penyakit kanker. Dia sudah putus asa. Tetapi Tuhan ingatkan bahwa dia pernah yang namanya menyimpan akar kepahitan dengan papahnya. Dari kecil sampai besar dia selalu ditumbuhi ilalang dalam hatinya sehingga muncul penyakit itu. Sang pendeta itu berkata bahwa berikan pengampunan, temui ayahmu dan minta pengampunan. Berikan pengampunan. Walaupun mungkin ayahmu secara tidak sadar pernah mengata-ngatai anaknya.
Kamu sebagai anak datang minta ampun. Sebelum dia berjalan menangis terus, tidak sanggup karena mulai dari kecil sudah ditanemin yang namanya ilalang. Tidak pernah yang namanya ditumbuhi dengan semangat ataupun gandum-gandum yang terbaik. Dia mulai ragu, apakah saya bisa ketika melihat sosok atau wajah orang tua yang terus melukai saya. Tetapi pendeta itu terus bilang, kamu berdoa, Roh Kudus yang akan menolong engkau. Singkat cerita, si orang yang punya akar pahit dan mempunyai penyakit kanker itu datang ke ayahnya. Dia menangis, mencium kaki, berlutut dan minta ampun, sudah menyimpan akar kepahitan. Dan detik itu juga ada kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena ilalang itu sudah dicabut. Karena sebuah ilalang yang membuat gandum itu tidak bertumbuh itu sudah dicabut. Sehingga tanah itu menjadi tanah yang hanya ditumbuhin oleh gandum. Sehingga berkat Allah, kesembuhan terjadi dalam pribadi orang ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ketika engkau sudah bertahun-tahun mendengarkan firman Tuhan, mungkin firman Tuhan masuk di hatimu, tetapi benih itu ada di tengah-tengah ilalang yang sudah mulai tinggi. Bapak saya seorang petani, dan ketika beliau menanam cabai di kebun, dia akan menyiangi pinggirannya. Karena kalau rumput itu lebih tinggi daripada tumbuhan cabai itu akan menjadi kerdil dan tidak akan bertumbuh buahnya, tidak akan mengeluarkan buahnya, karena matahari, oksigen dan lain sebagainya pasti yang tahu tentang tanaman lebih paham. Jadi mari di bagian yang kedua ini, apa isi hatimu? Ada gandum, ada ilalang. Dan kita tidak bisa memungkiri, kalau kita sudah ada di surga, kita tidak akan ketemu lagi yang namanya ilalang itu, karena kita sudah bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika kita berada di dunia ini, kita sudah pasti yang akan ketemu orang-orang dengan karakter yang berbeda, yang kadang-kadang membuat hati kita sakit, yang membuat hati kita tumbuh benih-benih ilalang itu, yang akan menjadikan berkat Allah tertutup, bahkan sakit penyakit. Ya, jadi di dalam kitab Mazmur pun saya pernah membaca bahwa pemazmur berkata, karena sakit hati sampai sakit matanya juga, rabun mataku karena mengidap sakit hati. Ya, jadi kalau Anda menumbuhkan ilalang dalam tubuhmu itu rugi. Sehijau apapun ilalang atau rumput, itu tidak akan menghasilkan buah. Memang hampir sama. Saya pernah melihat fotonya itu hampir sama ya. Kalau kita melihat, kalau digambarkan dalam kehidupan orang desa di Jawa itu, antara rumput dengan tanaman padi itu kan sama-sama hijaunya. Tapi nanti ketika mulai berbuah, rumput itu ya akan terus ke atas. Tapi kalau padi akan merundukkan. Ada bulir-bulir buah yang bisa kita nikmati. Tetapi ketika banyak rumput-rumput, padi itu tidak akan tumbuh. Jadi hal yang kedua adalah mengenai isi hatimu. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang masih menyimpan yang namanya ilalang-ilalang dalam hidupmu. Bereskan supaya berkat Allah terus tercurah dalam hidupmu. Yang terakhir, yang ini menjadi kisah yang sangat memberkati saya, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, Kejadian pasal yang keempat ayat yang ketiga, kembali ya. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ketiga, saya akan membacakan. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kita tahu ya, Kain dan Habil ini mempersembahkan korban untuk Allah.
Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, sementara si Kain itu mempersembahkan hasil tanah. Kalau kita melihat hasil tanah berarti dia ada taburan, ada menanam. Tetapi ini yang sangat menarik dan ini yang harus menjadi hati-hatinya orang Kristen, orang percaya, bahwa engkau ketika sudah diberkati, sudah lama ikut Kristus, tapi poin yang ketiga ini, engkau harus tetap menjaga kualitas hatimu. Bukankah keduanya itu diberkati oleh Tuhan? Ya, Habel diberkati oleh Tuhan, Kain diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika sang kakak ini mempersembahkan korban kepada Allah bersama adiknya, ditolak oleh Allah, hatinya mulai panas, mulai iri hati, mulai ada kecemburuan, mulai ada dengki, bahkan terjadi pembunuhan. Karena apa? Karena hatinya hanya memiliki kualitas yang tidak baik di hadapan Tuhan. Orang yang mempunyai kualitas hati yang murni, apapun yang terjadi, dia akan tetap murni dan tulus di hadapan Tuhan. Berkati diberkati, tumbuhan ditumbuhkan oleh Allah. Tetapi ketika melihat orang lain sukses di hadapan Tuhan, melihat orang lain persembahannya diterima oleh Tuhan, dia mulai mempunyai sakit hati. Saya akan meneruskan pembacaan ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kualitas hatinya. Bukankah Tuhan sudah memberkati Adam dan Hawa, memberkati putra-putranya? Tetapi ketika ada sebuah kejadian, mungkin di antara kita sesama orang Kristen, kok dia diberkati oleh Tuhan, panas hati, iri, dengki. Bahkan ayat firman Tuhan di dalam perjanjian baru, jika engkau sudah mulai membenci saja, engkau sama dengan seorang pembunuh. Engkau membenci saudaramu, engkau membunuh. Kisah Kain dan Habel ini, dia menabur, diberkati oleh Tuhan. Tetapi ada sebuah kejadian yang mungkin tidak seperti yang si kakak ini mau. Pengennya kan dia persembahannya kan juga diterima oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau punya keinginan, punya planning, punya sebuah acara, tetapi ketika engkau tidak sesuai dengan apa yang engkau mau, apakah engkau masih punya kualitas hati yang terus adem, terus menyembah Tuhan, terus bersyukur kepada Tuhan? Kadang-kadang ujian dan cobaan silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi yakini Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap ujian dan cobaan yang kita alami, itu akan menjadikan kualitas hati kita semakin murni di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak pernah ada tantangan dan ujian dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan bisa melihat hati kita? Kain dan Habel, ada sebuah hal yang terjadi. Seandainya si Kain ini mengoreksi dirinya, apa yang salah dalam hidup saya, apa yang salah dalam hatinya, dia tetap adem. Oh, mungkin persembahan saya belum yang terbaik di hadapan Tuhan, mungkin akan beda cerita. Tapi karena kualitas hatinya sudah panas, sudah marah, geram kepada adiknya, sehingga terjadi pembunuhan. Bahkan sampai menipu Allah. Di mana adikmu? Dia bilang ada intrik-intrik yang dia jawab di hadapan Tuhan. Padahal Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang mengerti isi hati kita. Tetapi terkadang kita sering bohong di hadapan Tuhan. Hati kita tidak selaras dengan apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Maka daripada itu, kebenaran firman Tuhan hari ini sangat memberkati saya. Mungkin
Saya secara pribadi punya hati yang iri, punya ilalang-ilalang yang tumbuh, punya jenis hati yang gampang marah, gampang terluka, gampang iri, gampang sakit hati. Hari ini saya benar-benar terberkati secara pribadi bahwa ketika engkau mau tumbuh dewasa di hadapan Tuhan, engkau harus mempunyai jenis hati yang baik di hadapan Tuhan. Isi hatimu dengan gandum-gandum, dan biarlah ilalang-ilalang sakit hati itu Tuhan bereskan. Dan yang ketiga, punyailah kualitas hati yang baik di hadapan Tuhan. Mari di akhir bulan Mei ini kita terus optimis bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu untuk Indonesia. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu untuk gereja-gereja. Mungkin iblis tertawa, gerejamu saya tutup dengan COVID-19. Mereka tidak akan beribadah. Tetapi Kristus Yesus dengan tersenyum berkata bahwa aku sudah menumbuhkan gereja-gereja dalam setiap rumah tangga. Terus bertumbuh di dalam iman kepercayaanmu di dalam Kristus Yesus. Terus bangun misbah doamu, misbah keluargamu di rumah. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, hatimu adalah hati yang berkualitas. Hatimu diisi dengan hati yang penuh dengan gandum. Hatimu adalah hati yang mempunyai jenis yang gembur dan siap untuk ditanam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika ending daripada perumpamaan-perumpamaan itu, ketika benih ditabur di tanah yang subur, itu akan menghasilkan buah-buahnya. Dan buahnya Tuhan bisa berlipat kali ganda, dan itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi sebuah berkat tersendiri, pribadi lepas pribadi. Tanya hatimu, apakah engkau benar-benar mengasihi Kristus sampai selama-lamanya? Puji bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hati adalah salah satu hal yang terpenting di dalam kehidupan ini. Engkau selalu melihat hati. Ketika engkau memilih Daud, engkau tidak melihat perawakannya, pengalamannya, tapi engkau melihat hati. Ketika engkau melihat hati anak-anak Tuhan di GBI Cilanda, banyak hal terjadi. Saya tidak tahu bagaimana kondisi hati anak-anak Tuhan di gerejamu di tempat ini. Mungkin ada yang mempunyai jenis hati yang mudah rapuh. Ada jenis hati yang kuat di hadapan Tuhan. Dan ada yang mungkin mereka bertumbuh dengan luar biasa gandum-gandummu itu. Tapi ada mungkin sedikit ilalang-ilalang yang mungkin mulai bertumbuh dalam kehidupan hati kami, Tuhan. Tuhan tolong supaya cabut setiap ilalang itu, sehingga gandum yang murni itu boleh tumbuh dalam hati kami. Kami mempunyai kualitas hati yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin terkadang ketika kami melihat orang lain, kami mudah iri hati. Ketika ada kata-kata yang ditujukan kepada kita, mungkin kita juga sering marah, mengumpat dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika taburan benih itu boleh tumbuh di hati kami, kami meminta perawatan yang daripada Tuhan sehingga boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Berkati jemaat Tuhan di GBI Cilanda, mereka yang berada di rumah, mereka yang belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Tuhan terus berkati, berikan kesehatan, pemeliharaan Tuhan. Mungkin ekonomi dunia, ekonomi Indonesia tergoncang. Tetapi ketika kami mempunyai hati yang benar, hati yang kuat di hadapan Tuhan, kami akan terus diberkati dengan gandum-gandum yang luar biasa. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang bergumul dengan pasangan hidup, perekonomian, pendidikan, pekerjaan, pelayanan. Hamba minta Tuhan, berikan hati seorang hamba yang terus mau dibentuk,
Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah terus menguatkan kami, terus memberkati kami menjadi anak-anak Tuhan yang indah di hadapan-Mu. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong memberkati. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Diberkatilah engkau dalam setiap tata usahamu. Diberkatilah engkau dalam setiap pergumulanmu. Saya percaya bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati setiap langkah hidupmu. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, menutup bulan Mei ini dengan penuh sukacita dan semangat. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Cilandak BCA 6080414721 atas nama Milka Handayani.